مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad an-nujaba'il bararatil kiram. Amma ba'du. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhara. Mustami'in mustami'at muslimina wal muslimat nahdiyina wa nahdiyat rahimana wa rahimakumullah. Pertama dan yang terutama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang senantiasa pada saat ini kita masih diberi anugerah kesempatan bisa berjumpa dengan bulan yang penuh maghfirah, penuh kemuliaan. Semoga dengan adanya bulan Ramadan tersebut kita dapat memanfaatkannya, diantaranya meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya, terlebih syafaatul udmana. Terlebih syafaatul udmanya kelak di yaumil qiyamah. Muslimin wal muslimat, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man soma, man utawi sababene wong iku soma lamun puasa sopoman, man soma Ramadhana imanan hale dasar iman, ai yakin dengan pahalanya, wahtisaban ai ikhlason, ikhlas billahi ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain, termasuk dosa-dosa yang belum dilakukan. Kita maklum bulan Ramadan termasuk bagian dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meraih ampunan, karena bulan Ramadan masyhur dengan bulan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan adanya bulan Ramadan, mari kita raih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang telah kita maklumi sesuai dengan dawuh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama dengan puasa Ramadan, terutama dengan menjauhi segala sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa. Kalau perkara yang membatalkan puasa itu kita maklum, tapi puasa yang bagus, puasa yang mabrur adalah puasa yang menghindari dari sesuatu perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Mengingat sebuah hadis mengatakan banyak yang berpuasa tidak akan mendapat apapun kecuali dahaga dan lapar. Makanya dengan ini disertai dengan menjaga dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahalanya puasa, yaitu diantaranya namimah,
adu domba. Yang kedua, berbohong dan sumpah palsu. Terus yang kedua yang kita maklumi adalah man qoma Ramadhana imanan. Dengan menghidupkan bulan-bulan Ramadan. Sebagian ulama masyhur ataupun sepakat yang lebih dicenderungi yaitu apa? Sholat tarawih. Bisa juga ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, maka dengan diharapkan dengan ada di selama bulan Ramadan tersebut diusahakan kita jangan sampai meninggalkan puasa, jangan sampai meninggalkan sholat tarawih. Sebab keduanya di samping memang amalan-amalan yang lainnya diharapkan jangan sampai meninggalkan puasa dan sholat tarawih. Sebab keduanya merupakan ibarat satu paketan. Puasa ibaratnya makanan pokok, sholat tarawih adalah lauk pauknya. Kalau kita berpuasa tidak sholat tarawih, maka ibarat makan tanpa lauk pauk. Terlebih kalau kita sholat tarawih tapi tidak puasa, ibarat makan lauk pauk tanpa makanan pokok. Dan dengan harapan kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan menerima anugerah-anugerah yang lainnya. Seperti kita kaji dalam sebuah ayat yang menceritakan dari Nabi Nuh alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis samaa alaikum midroro. Yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa anharo. Kalau melihat ataupun mengkaji sejarahnya Nabi Nuh alaihissalam, artinya kita menerima pelajaran bahwa yang namanya ampunan itu merupakan sebagai pintu gerbang untuk menerima anugerah-anugerah yang lainnya. Diceritakan Nabi Nuh setelah menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ apa? Yumdidkum bi amwali wa banina. Nabi Nuh diberi harta benda banyak, keturunan yang banyak setelah dibatasi waktu naik perahu beberapa pasang dari makhluk-makhluk hidup yang lain. Setelah itu, setelah menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ladang-ladang dan diberi pengawan-pengawan untuk mengaliri sawah-sawah tersebut. Maka dengan harapan, ayo kita raih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini merupakan salah satu momen terbaik untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pintu insya Allah dengan keyakinan setelah kita menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka anugerah-anugerah yang lain. Terus kalau kita belajar dari sejarahnya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam cuma melakukan satu dosa, melanggar aturannya Allah, memakan larangannya Allah cuma satu kali. Nabi Adam bertaubat selama 40 tahun baru diterima taubatnya. Sementara kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW cuma disuruh puasa bulan Ramadan dan qiyamul lail ataupun beribadah-ibadah yang lain tidak sampai 40 tahun. Ini merupakan satu terobosan, kemudahan, kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, mari kita raih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yaitu apa? Kita berpuasa bulan Ramadan dengan menjauhi dari perkara-perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Dengan demikian, insya Allah puasa kita jadi puasa yang diterima, yang diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, jadi wasilah diampuni dosanya. Dan yang kedua,
kita semangat Ramadan mengadakan ataupun melaksanakan ibadah-ibadah yang kita tingkatkan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya atas semua kekhilafan dan kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.